Halo semuanya, selamat datang kembali di BLM Legislative Talk episode 3 dengan aku Ahmad Firkin Nasrullah dan rekanku Nia Hairunisa. Kami di sini akan menemani kalian selama episode 3 kali ini yang bertemakan perjalanan menuju kepemimpinan BLM, yaitu bagaimana terjun ke dunia legislatif. Topik ini sangat menarik ya teman-teman, jadi jangan lupa didengerin. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan BLM Legislative Talk, podcast ini membahas seputar pengalaman kuliah, organisasi, dan berbagai hal yang ada di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Oke, di topik kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik, yaitu Wakil Ketua BLM Fasilkom 2020 dan menjabat sebagai Ketua BLM Fasilkom 2021. Mari kita sambut Mas Fahmi. Halo semuanya. Oke, selamat datang Mas Fahmi. Terima kasih udah bergabung dengan kita di podcast BLM kali ini. Sebelum kita masuk ke topik, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri kepada Mas Fahmi. Oh ya, halo semuanya. Kenalkan aku Fahmi dari angkatan 2018. Sekarang udah lulus sih. Untungnya udah lulus untungnya. Dari jurusan informatika. Oke, terima kasih atas perkenalannya buat Mas Fahmi. Jadi dengan latar belakang yang awalnya merupakan Wakil Ketua Umum BLM Fasilkom 2020 dan menjadi Ketua BLM Fasilkom 2021, pasti teman-teman pada penasaran nih, apa aja yang bisa dikulik dari pengalaman, terus pengetahuan dan wawasan dari Mas Fahmi ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Bagaimana bisa terjun ke dunia legislatif? Dari cerita Kak Fahmi dengan latar belakang dan motivasi awal masuk ke BLM Fasilkom sendiri apa ya Kak? Oke, ini ngomong pengalaman dulu ya. Ya. Sebelumnya ya terima kasih buat teman-teman BLM Fasilkom telah mengundang saya terutamanya ya. Ya, jadi gini ceritanya ya. Kalau misalkan dari pengalaman dulu ya, saya itu sebenarnya dari awal itu kan di legislatif jurusan sih tepatnya di tahun 2019. Saya jadi anggota Komisi Keuangan di BLJ Himativa. Kemudian 1 tahun setelahnya di tahun 2020 itu saya ya benar jadi wakil ketua umum pertamanya gitu. Kemudian pada mungkin pertengahan saya menjabat, saya mungkin diamanahi jadi ketua di tengah periode di tahun 2020. Lanjutnya sebenarnya saya di tahun ketiga itu agak males juga masuk organisasi ya, lebih tepatnya ya. Tapi ya di mana ada teman-teman juga masih mempercayai saya dan akhirnya ya saya diamanahi kembali jadi ketua umum di tahun 2021. Seperti itu mungkin ya kalau dari saya. Terima kasih Kak. Jadi dunia legislatif kampus emang begitu banyak cerita ya teman-teman. Dari segi pengalaman, terus apa aja sih yang mendorong Mas Fahmi dan yang paling berkesan di legislatif ini? Pengalaman ya. Ya, waktu pertama kali Kak Fahmi masuk ke BLM. Benar banget. Kalau waktu itu mungkin pengalaman saya masuk BLM ya. Pada saat itu mungkin BLM Fasilkom itu memang masih pakai aturan lama yang dimana mungkin kalau misalkan saya lihat sekarang BLM ini mungkin kan banyak sekali sekarang anggotanya. Kalau dulu saya itu anggota cuma 8 dan gimana saya mengontrol mereka itu mungkin kalau misalkan kalau menurut saya sendiri dengan sedikitnya anggota itu kan lebih enak juga. Kenapa kalau misalkan ngatur sedikit anggota kan lebih enak juga kalau menurut saya. Kalau misalkan banyak ini kan ya mungkin ini menurut saya ya mungkin agak susah juga. Kalau misalkan dari segi tantangan juga mungkin kan pada saat itu dari segi aturan yang berlaku di sana itu kan masih banyak yang rancu juga. Yang gimana mungkin untuk dari saya sendiri tantangannya ya itu apa namanya? Bagaimana bisa mengkondisionalkan dari seluruh orma di Fasilkom ya mungkin kan dari ART dari fakultas itu kan juga nurun juga dari jurusan. Nah gimana tuh tantangan saya itu bagaimana cara biar bisa menstabilkan itu tadi dari segi ART aturan itu tadi gitu. Ya itu mungkin pengalaman pertama saya itu di fakultas seperti itu ya. Mungkin agak sangat menantang juga ya memang.
Ya itulah sekitaran dari saya. Mungkin ya ada dorongan juga dari teman-teman juga. Itu ada semangat saya. Meskipun ada tantangan juga mungkin dari KM itu ya misalkan ada kritik saran ya saya tampung semua gitu pada akhirnya. Ya seperti itulah mungkin kalau mungkin tantangan dari saya. Tuh, ada lagi mungkin. Oke, ngomong-ngomong soal perjalanan BLM, pasti banyak banget yang penasaran. Apa nih yang mendorong Mas Fahmi untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum? Di mana kita semua tahu tanggung jawab menjadi ketua umum sangatlah besar. Kalau dari saya sendiri ya, kenapa jadi ketua umum ya tadi? Iya. Kalau dari saya mungkin kenapa ngambil dari langsung jadi ketua umum ya mungkin karena ya faktor pertamanya sih bukan keinginan saya sebenarnya ya. Ya. Tapi lebih ngarah ke dari kepercayaan teman-teman pada saya. Mungkin teman-teman pada saat itu melihat saya bisa mengontrol dari segi legislatifnya terutama dari segi aturan. Mungkin seperti itu. Ya kemudian mungkin saya juga berpikir saya jadi ketua juga sekalian belajar lah bagaimana menjadi pemimpin yang baik mungkin seperti itu. eh Selain itu apalagi ya? Banyak sih cuma ya itu aja sih mungkin dari saya kalau kenapa saya jadi ketua. Tapi alasan pertamanya mungkin karena kepercayaan dari teman-teman itu aja sih memang. Jadi kalau faktor dari diri sendiri kakak ada nggak? Kalau faktor dari diri sendiri ya ada, memang ada. Tapi mungkin itu masih hal sepele aja sih. Cuma yang kayak pedulikan dan dari teman-teman juga. Teman-teman mempercayai saya, mungkin percayanya karena mungkin saya bisa menampung aspirasi dari teman-teman pada saat itu. Tuh, Nah, lanjut nih Mas Fahmi. Kan buat pencalonan sebagai ketua umum BLM nih. Tentunya Mas Fahmi kan dapat kepercayaan, terus juga dapat dukungan dari teman-teman dan rekan-rekan BLM yang lain. Mungkin apa sih yang bisa didapat dari manfaat teman-teman mendukung Mas Fahmi itu? manfaat pendukung saya gitu Ya. maksudnya. Kalau manfaatnya ya mungkin ya sebenarnya simpel aja sih. Bisa dibilang kalau manfaatnya ya itu. Saya kan kalau jadi ketua BLM kan ya pada saat itu kan memang fokusnya ya membenahi aturan-aturan yang sebelumnya agak mungkin rancu ya. Mungkin teman-teman pada situ ya manfaatnya rasanya ya mungkin sampai sekarang ya. Dimana ART yang saya buat sebelumnya itu kan memang benar-benar buatan dari saya juga gitu. Ini bukan saya klaim loh ya, sorry. Maksudnya ini saya bener buat aja. Mungkin ya ada diskusi juga dari teman-teman himpunan pada saat itu. Itu pada saat itu ya dimana akhirnya ART yang saya rancang dan sama teman-teman juga pada saat itu kita koordinasikan sama teman-teman himpunan. Ya akhirnya itu apa namanya? Kita bawa ke sidang, ditasakan sampai sekarang mungkin ada aturan baru yang mungkin saya dengar kayak pengawasan mungkin itu. Itu seperti itulah. Oke. Tadi Kakak kan nyebutin, kalau apa namanya, aturannya itu dibuat dari Kakak. Mungkin dari Kakak ada kesulitan tersendiri untuk, merancang aturan itu sendiri atau merubahnya? Jujur ada kesusahan juga sebenarnya. Dimana kesusahan tuh ya apa ya? Saya pada saat itu niatnya kan ngerancang aturan bagaimana saya bisa apa namanya? Merangkul ya, Pak. Ya merangkum juga lebih tepatnya kayak eh bisa menyesuaikan dengan lingkungan fakultas sama jurusan lebih tepatnya kayak gitu kan. Nah, bagaimana aturan yang aku buat nih ya itu bisa lebih gampang dicerna sama teman-teman KM karena kita kan bukan fakultas hukum ya tetapi deh Ya. aturannya banyak banget kan ini. Benar. Saya aku menyesuaikan lah. Gimana caranya? Biar apa namanya? Biar semua orang itu bisa mengerti dan baca itu biar enak gitu. Kan kalau misalkan kita buat aturan bener-bener detail kan ya orang-orang dampaknya juga malas baca. Iya, bener banget. Benar banget. Saya kan aku kan buat aturan gimana sesimpel mungkin sama orang-orang biar gak malas baca juga dan orang boleh dipahami. Yang penting dari segi literatur dan bahasanya jangan terlalu diplomasi banget lah. Ya ada mungkin diplomasi memang ada tapi ya jangan sampai jelimet lah aku bilang jelimet. Jangan sampai jelimet juga. Itu. Oke. Terus nih dalam perjalanannya Mas Fahmi sebagai ketua umum sendiri pastinya kan ada konflik dan masalah di lingkungan Fasilkom sendiri, di KM Fasilkom. Nah,
cara menghadapi Mas Fahmi sendiri nih buat mengayomi organisasi dan anggota-anggota BLM lainnya gimana nih? Yang pertama kan harusnya dari diri sendiri ya apa namanya manajemen diri kan. Tetap tenang. Kalau ada masalah ya datang tetap tenang meskipun ya tahu sendiri kan masalah kadang kan dia datang bertubi-tubi entah itu di luar di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Ya mau gimana caranya tetap tenang pasti itu mah. Kalau misalkan dari diri sendiri aja belum beres gimana untuk ngurusi orang lain kan? Ya, Bener gak? benar, Benar banget Kak. Kalau dari saya yang penting kontrol diri dulu, yang penting olah rasa ya caranya gak sampai emosi duluan yang keluar, jangan. Yang kemudian kalau sedangkan diri udah beres, kita koordinasikan ke anggota. Kalau misalkan ada masalah ini solusinya bagaimana? Dan gimana caranya kita jangan sampai baper duluan lah kalau bahasa kasarnya kita kan. Bahasa kasarnya kita kan jangan baper duluan. Iya. Malah kacau kita baper duluan. Bener kan? Benar. Harus bijaksana ya Mas. Iya, Menghadapi emosi sendiri. malah dingin aja lah. Kalem, gitu maksudnya. Ya kalau misalnya udah beres, kita bicarakan, kita main secara diplomasi aja lah bahasanya. Kita akan main pelan-pelan, solusinya bagaimana. Gak mungkin dong, kalau misalkan saya sendiri, kita juga butuh koordinasi dengan dalam internal kita, fakultas gitu. Pada saat itu saya, kemudian kita ngomongin juga ke jurusan, kita cari solusinya bareng-bareng mungkin pada saat itu. Yang penting ada teknik yang namanya lobbying pada saat itu mungkin. Yang dimana kalau misalkan ada teknik lobbying ini kita ya koordinasi juga sama teman-teman yang di luar BLM fakultas. Misalkan contoh saya ada sidang umum nih contohnya. Kalau delegasi kan pasti dari teman-teman himpunan, benar kan? Iya, benar. Nah, yang dimana kalau misalkan pada saat sidang, nggak mungkin dong kita tiba-tiba sendiri gak ada koordinasi dengan teman-teman delegasi. Pasti gak lancar kalau misalkan bilang gitu. Kalau nggak ada koordinasi, makanya itu pada saat itu sebelum sidang, kadang biasanya aku yang ngebrief juga teman-teman himpunan. Jadi gini. Kalau misalkan ada apa-apa, ya tinggal bilang aja gitu. Jangan sampai apa ya di luar kendali lah hitungannya gitu. Yang intinya bagaimana kita tetap lancar aja jalannya, jangan sampai kita kehilangan, jangan sampai miskol lah maksudnya. Yang sampai miskol aja, miskom, gitu. Ya itu aja sih kalau dari saya sendiri yang penting kalau ada masalah ya tetap kita atur dari kita sendiri, olah rasa lah atau bagaimana, jangan sampai kita baper duluan, malah kalau misalkan kita baper duluan pasti ya kacau gitu. Itu aja sih ya Pak. Oke, dari pengalaman kakak kan pernah jadi wakil ketua BLM dan jadi ketua BLM. Gimana sih dari tahun ke tahun ada nggak perubahan yang signifikan tentang kepemimpinannya? Ada. Mungkin kalau dari saya untuk kalau signifikan mungkin kalau wakil sih mungkin ya saya masih adaptasi juga ya. Mungkin pertengahan jadi wakil, saya diangkat jadi ketua umum. Memang pada saat itu kan saya juga harus berbenah banyak ya. Anggap aja kayak rumah kan, misalkan berantakan kan udah dibenerin lagi pertamanya. Sebelum kita ngerias dan sebagainya kan kita harus berbenah dulu, gampangnya gitu. Mungkin pada saat itu aku kan ya masih kayak wah berantakan di dalam ruangan. Ya bersihin dulu lah ya gitu. Kemudian di tahun 2021 yang notabene saya jadi ketua umum, itu saya buat gimana sih biar BLM ini saya meninggalkan bekas tuh biar enak buat penerus selanjutnya gitu. Nah, makanya itu saya aku ngerombak lagi ART, tata tertib sama Mira mungkin pada saat itu, tiga-tiganya. Itu aku ngerancang 3 produk hukum itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ya lumayan sih. Juga 3 bulan pada saat itu saya. Jadi seperti itu ya. Kalau menghadapi konflik harus dengan emosi yang tetap dingin, bijaksana, dan harus mendengarkan pendapat orang lain juga. Iya. Menurut Mas Fahmi, apa sih cara menjaga komunikasi tetap efektif dan baik antar anggota BLM sendiri dan organisasi yang lain juga? Kalau misalkan dari aku nih ya terkait masalah komunikasi,
Ya. Ya, yang pertama itu kita ya harus tahu bagaimana keinginan dari anggota kita. Kalau misalkan saya seorang pemimpin nih, dengerin dulu keinginan mereka seperti apa, saya tampung, kemudian ya saya laksanakan juga arahan itu. Begitu juga selain di dalam internalnya saya sendiri pada saat BLM, teman-teman jurusan yang lain kayak himpunan itu juga saya dengerin keinginannya apa itu. Dan kalau misalkan sudah ya saya dari tim BLM juga ya langsung eksekusi keinginan-keinginan teman-teman gitu. Yang penting kita dengarkan dulu yang penting pertamanya itu biar komunikasi pasti lancar kalau kita mendengarkan lebih dahulu. Jangan bermain eksekusi. Seperti itu. Oke. Wah, keren banget nih teman-teman pengetahuan yang didapat dari Mas Fahmi mengenai kepemimpinan di BLM itu sendiri. Jadi kita dapat banyak pengetahuan, perspektif, dan pengalaman dari Mas Fahmi itu sendiri. Oke, sebelum kita mengakhiri episode pada kali ini adalah sesi yang paling teman-teman tunggu-tunggu, yaitu sesi pertanyaan ya teman-teman. Oke, aku punya pertanyaan buat Kak Fahmi, yakni yang pertama, apa pembelajaran yang paling penting yang didapatkan dalam menjalani peran legislatif di kampus? Legislatif di kampus ya. Yang pertama pastinya kalau dari aku sendiri nih, yang pertama fungsi legislatif sendiri kan kalau misalkan dalam struktur negara itu kan memang merancang aturan dan mengawasi jalannya pemerintahan, benar kan? Benar, Kak. Kemudian kalau misalkan di dalam kampus kan kita mengawasi BEM pasti kan misalkan BLM itu. Nah, kita nih anggap aja contoh kalau legislatif ibaratnya rel, eksekutif adalah keretanya. Bagaimana caranya legislatif ini jangan sampai eksekutif keluar jalur, yaitu fungsinya dari legislatif BLM kayak gitu. Kalau menjalani perannya tadi itu tetap kalau dari diri aku sendiri ya olah rasa terlebih dahulu, jangan sampai kita menjabat ya baper duluan, profesionalitas terjaga gitu. Intinya seperti itu aja, kemudian selalu mendengarkan apa yang jadi keluh kesah dari teman-teman gitu pasti. Dari KM Fasilkom. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Intinya ya seperti itu. Kalau misalkan jadi seorang legislatif yang baik ya itu main mendengarkan. Sama juga kan kita sebagai legislatif ya harus mendengarkan aspirasi dari teman-teman juga. Dan kita juga harus mengawasi kinerjanya BEM itu bagaimana, jangan sampai keluar jalur. Yang terakhir ya bagaimana kita bisa membuat aturan yang dimana aturan itu harus benar-benar relevan. Jangan sampai kita buat aturannya, wih aturannya keren nih. Maksudnya berbobot banget, tapi gak berguna percuma juga. Ya ibaratnya kalau misalkan dari jurusan kita kan mungkin kayak sistemnya UI UX itu lah kalau seperti itu. Kalau misalkan kita ngomong estetikanya keren tapi lu gak guna percuma juga. Iya, benar. Tuh. Oke, lanjut nih di pertanyaan kedua dari teman-teman. Bagaimana pengalaman di BLM membentuk kita buat mengambil keputusan dan punya rasa kepimpinan di masa depan atau sekarang gitu, Mas? Kalau dari aku ya, maksudnya mengambil keputusan di sini itu ya sebenarnya kembali lagi dari statementku yang sebelumnya ya. Yang dimana kalau semisal kita mau ngambil keputusan, kita kudu mikir dulu kan, gimana nih? Buat jangka panjangnya gimana? Jangka pendeknya gimana? Kita harus juga pikir. Jangan keburu-buru juga kita ngambil keputusan. Malah takutnya apa? Kalau kita ngambil keputusan secara cepat pun ya takutnya dampaknya enggak tahu kita ngomong dampak positif negatif seperti apa kan. Ya makanya itu berpikirlah dulu sebelum bertindak. Kan pasti banyak orang bilang kayak gitu kan. Ini kayak gitu. Kalau misalkan ada sebuah kepemimpinan ya mau ngambil keputusan itu memang penting banget itu. Bagaimana kita harus berpikir mengambil sebuah keputusan yang bijak untuk orang banyak kan. Kita ngomong pemimpinan nggak mungkin sendirian dong. Kita juga harus sama si orang banyak juga. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu kembali lagi pada lingkungannya kalian seperti apa gitu. Kalau misalkan dalam lingkungannya ini misalkan keputusan ini tepat misalnya nih, ya ambil aja nggak apa-apa. Tapi ya sebelum kita mengambil keputusan itu, misalkan ngambil ketok palu gitu kan ya. Ya itu kita pikirkan kembali bagaimana apakah ini jangka panjangnya cocok nggak gitu. Kalau misalkan gagal
plan B-nya gimana gitu. Jangan, mungkin kalau misalkan ambil keputusan kita harus punya banyak plan lah. Nggak bisa kita langsung satset buat ya sebenarnya nggak bisa juga sih. Boleh memang satset, tapi kalau misalkan di saat tepat bu, nggak masalah. Tapi ya di sisi lain kita harus berpikir lah. Kalau kita manusia juga harus mikir lah. Mungkin langsung asal satset blok ya nggak aneh juga. Itu saya bilang. Ya itu aja sih kalau dari aku kan. Kalau misalkan masalah keputusan, yang penting kita lihat medannya seperti apa, lingkungan kita seperti apa, baru kita pikirkan terkait kita mau statementnya gimana, keputusannya bakal kayak gimana. Kalau misalkan sudah serg dan keputusan bersama di atas anggapannya itu udah cocok, ya udah kita buat simpulkan seperti itu. Itu aja sih kalau misalkan masalah keputusan, masalah ambil keputusan buat masa depan. Ini memang juga di luar kita ngomong organisasi ya, baik eksekutif legislatif ya, bahkan di dunia kerja mungkin seperti itu juga. Kenali lingkunganmu terlebih dahulu intinya. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu gimana nih dari pengalaman Kakak tadi ya, gimana tips dan harapan bagi mahasiswa yang ingin terjun ke legislatif? Ini ya paling banyak ya sebenarnya ya. Sebenarnya paling banyak. Terutama kan teman-teman di kampus kan lebih tertariknya ke eksekutif ya, Iya. entah itu BEM atau himpunan pun rata-rata mereka ambil eksekutif. Iya, benar banget Kak. Iya, mungkin ya kalau dari aku sendiri kalau ngomongin kalau dari aku sendiri kalau mau legislatif, yang pertama sebelum itu kan kita pancingannya kan lewat media suatu event, mungkin kayak Pemira gitu kan ya. Wah, kita ngomongin next legislatif kan kita mewakili dari teman-teman semua nih legislatif kan, maju Pemira kita dicoblos gitu. Jadi seakan-akan ada pride-nya sendiri, ada kebanggaan sendiri. Kalau dari aku kan mungkin kayak gitu pertamanya. Soalnya kan wah, bisa sejajar dengan pemimpin dong nih, sama-sama dicoblos gitu kan. Kalau dulu aku mikirnya gitu. Kemudian kalau misalkan yang kedua, pahami juga tugasnya legislatif ini seperti apa. Ya karena mungkin aku dengar kalau misalkan stereotipnya legislatif nggak ngapa-ngapain. Wah, ya nggak juga dong. Kalau kita sama-sama kerja, sama-sama susah. Kalau legislatif kita juga harus ngatur aturan. Kalau misalkan aturannya kacau, kita kena, ya semuanya kena. Iya. Pasti itu. Ya makanya itu kita ya sama-sama kerja, sama-sama punya tugas masing-masing, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, yang di legislatif sendiri itu enaknya apa? Kamu bisa ngerancang aturan yang mungkin bisa kalian semua nih kreasikan itu mau gimana yang dirasa cocok untuk lingkungan kalian seperti apa gitu. Jadi ya mungkin selain kita ngomong pengawasan dari kinerjanya BEM, kita juga punya kerja sendiri kayak misalkan rancang aturan. Mungkin ya kayak proker, mungkin kayak contoh entah itu sekolah legislatif ataupun pemilihan umum mahasiswa Pemira itu. Ya mungkin kayak gitu. Jadi legislatif tuh bener-bener enak kok. Dan mungkin kalau misalkan kata-kata dari saya itu mungkin legislatif itu jadi tolak ukur jatuh bangunnya suatu negara. Kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin negara yang misalkan contoh kita ini ya, negara gak ada legislatif, ya gak ada bedanya dong kayak kerajaan sekarang gitu. Kita sebagai penyeimbang, ininya seperti itu, penyeimbang antara eksekutif, penyeimbang dalam kekuasaan. Eksekutif itu sebagai apa ya, sebagai eksekutor yang dimana keinginan-keinginan dari semua KM dikabulkan eksekutif, misalkan ada proker A, B, C, kalau misalkan di lingkup kampus ya. Iya. Legislatif kita nampung, keinginnya kayak gimana, kita buat aturannya seperti apa yang cocok dengan lingkungannya. Yang sebelumnya aku bilang itu kan, yaitu. Kemudian apalagi intinya kalau legislatif, apalagi kamu kalau udah anggota tetap dan apalagi ketua, power itu gede sebenarnya. Lebih gede daripada eksekutif, karena kalau ngomong kita legislatif ya kita wakil-wakil dari KM. Iya, dari KM. Kita punya power yang lebih gitu. Jadi ya intinya ayo masuk legislatif, asik masuk legislatif. Lebih enak daripada eksekutif. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Untuk mengakhiri podcast pada kali ini,
Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Fahmi selaku narasumber dari podcast episode 3 kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan BLM Legislative Talk episode 3. Jadi tetap subscribe dan follow buat mengikuti Podcast selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman. Dadah, see you in the next podcast.